Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Jawa Post TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan program Salafi Banten yang akan menghadirkan kisah menarik dan inspiratif tentang kehidupan para santri di Pondok Pesantren Salafi. Kali ini, Salafi Banten akan mengajak pemirsa mengunjungi salah satu pondok pesantren Salafi di Kabupaten Lebak, Banten, yakni Pondok Pesantren As-Saifiyah. Pondok Pesantren Salafiyah As-Saifiyah didirikan pada tahun 1982 di Rangkas Bitung Timur. Pada tahun 1996, pondok pesantren ini berpindah lokasi ke Jalan Haji Samaya, Gunung Tanjung Kapugeran, Kecamatan Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten. Pondok pesantren As-Saifiyah didirikan oleh Kiai Haji Muhammad Saifullah Tafsajani. Sepeninggal sang Kiai, pondok ini dikelola oleh putra ketujuh almarhum, yakni Haji Asep Muhakikul Fakih. Meski kini santri yang menghuni pondok tersebut tidak sebanyak ketika dipimpin oleh ayahnya, pimpinan pondok saat ini juga mampu menghadirkan 30 orang santri baik putra maupun putri. Sebagian besar santri mengenyam pendidikan formal, sementara santri lainnya fokus memperdalam ajaran Islam dengan metode salaf, seperti mengikuti kegiatan bandungan, tasrifan kitab, sorogan, hingga murotal dan marawis. Perjalanan As-Saifiyah tadinya berdiri pada tahun 1982, bertepatan di Rangkas Bitung bagian timur. Terus pindah tahun 1996 ke sini, yaitu Jalan Haji Samaya, Gunung Tanjung Kapugeran. Pimpinan pertamanya yaitu bapak saya yang bernama Abah Kiai Haji Saifullah Tafsajani. Kegiatan para santri di sini banyak ya programnya. Yang paling utama itu sorogan dan bandungan. Itu paling utama di dalam pondok pesantren Salafi. Sama di sini juga dipakein ya sorogan, bandungan. Kalau sorogan itu bedanya sorogan sama bandungan itu, kalau sorogan murid yang ngaji ya, kiainya mendengarkan gitu. Kalau salah dibenerin. Kalau bandungan, kiai yang menjelasin gitu kan, anak santri yang mendengarkan. Itu bedanya. Ya sorogan itu seperti hafalan alfiyah, imriti yakulu gitu. Ya namanya juga santri manusia ya, santri juga manusia, pasti ada kekurangannya. Ya itulah, lebih baik lambat belajar daripada berhenti belajar. Caranya sih gampang-gampang mudah ya, gitu kan. Ya yang penting istiqomah. Jadi terus menerus lah, sedikit demi sedikit aja. Jadi jangan pakai emosi, ya kan. Kalau Salafi itu beda. Salafi itu belajarnya itu dengan nyantai tapi oke, gitu kan ya. Lambat tapi pasti bisa. Kalau pertama ya, saya dengar dari sejarah dulu almarhum, pertama dirikan pondok itu, sebelum didirikan pondok sudah ada santri yang masuk 4 orang dari kampung almarhum Abah, 4 orang. Terus makin kesini alhamdulillah sampai 250 beserta jamaah hajinya. Itu cuma santri ya 250, jamaah ibu-ibunya sampai 300. Alhamdulillah. Itu kalau sekarang ya berubah ya, mungkin ya kembali lagi ke nol yang dipimpin oleh saya, terus kembali lagi lah dari kosong. Itu alhamdulillah sekarang merintis lagi hampir 30. Kebanyakan sekarang ini kebanyakan daerah Tangerang, itu kan, daerah Tangerang. Rangkas juga ada, Rangkas ya paling banyak itu Tangerang, itu di luar kabupaten. Kalau di luar provinsi lah cuman ada 10%. Bagi dua ya, 50-50. Kadang ada anaknya yang ingin pesantren, ada juga orang tuanya yang menyuruh pesantren. Kalau kesusahan sih pasti ada aja ya, tapi jangan menjadikan alasan untuk mengeluh. Ya itulah, soalnya menjadikan cita-cita saya dari dulu gitu kan. Mencari ridhonya Allah. Pasti kalau kita mencari ridho Allah, yakin sesulit apapun pasti akan gampang. Majelis Taklimnya Darul Hidayah. Majelis Taklim itu khusus pengajian ibu-ibu. Setiap hari Selasa Darul Hidayah.
nama pondok pesantrennya Asyipiyah. Jadi disatuin menjadi Darul Hidayah Asyipiyah, mengambil lafaz Asyipiyah itu dari nama almarhum yaitu Saifullah dan dilanjutkan oleh saya bernama Asep yang artinya sama pedang. Itu. Mudah-mudahan Salafi harus tetap berjaya sampai kapanpun itu ya. Terus berjaya, jangan sampai Salafi itu sebenarnya tidak ketinggalan zaman gitu kan ya. Tapi Salafi itu justru memajukan zaman. Nah itu. Mudah-mudahan tetap berjaya pondok pesantren Salafi khususnya yang ada di Banten. Setiap kali selesai mengikuti kegiatan keagamaan, para santri putri bergegas pergi ke Kobong. Begitu pula santri putra. Di Kobong, para santri putri ada yang mengangkat jemuran, membersihkan kobong, menyetrika, ada pula yang mengisi waktu luangnya dengan bersenda gurau bersama sesama santri lainnya. Sementara, santri juga turut membersihkan dan membereskan kobong serta lingkungan pondok yang mereka huni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi niyati fi hali ta'allumi. Pasal di sini akan menjelaskan tentang niat fi hali ta'allumi di dalam tingkah ya atau akan melakukan belajar. Tsumala buda lahu minan niyati fi zamani ta'allumil ilmi. Maka seharusnya untuk seorang yang ingin belajar ngaji ya harus niat ya fi zamani ta'allumil ilmi, ketika ingin untuk mengaji, ingin mengaji izin niat, karena izin niyatu an niyatu karena niat hiya al aslu fi jami'il ahwali, yaitu asal pokoknya fi jamil ahwali di dalam semuanya tingkah gitu, kelakuan. Makanya harus niat dulu. Ingin melakukan apa saja harus diniat. Niatnya baik, insya Allah kelakuannya pun akan baik. Para santri juga diajarkan tentang kitab lain, seperti kitab Amil ini. Kitab ini dipelajari dengan metode sorogan, di mana santri menyampaikan kembali hafalan-hafalan kitab tersebut di depan pimpinan pondok. Sementara untuk santri putri mengikuti sorogan Ya'kulu, yang dipimpin Ustazah Siti Sofia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tatanawwa'u sama'iyatu ala Bismillahirrahmanirrahim. Ilam innal awamila binawi mi'atu amilin lafidiyatun wa ma'nawiyatun fallafidiyatu minha ala darbaini sama'iyatu wa qiyasiyatu fasama'iyatu minha ahadu wa tis'una amilan wa qiyasiyatu minha sab'atun wal ma'nawiyatu minha isnani wa tatanawwa'u
السمائية على 13 نوعا النوع الأول حروف تجر الاسم فقط وهي 19 حرفا وهي huruf atau wawu isti'naf bayaniyah ya kalimat isim dhamir baris munfasil mahala dengan i'rab berfatah ma'ruf jadi mubtada kita tuh jadi ba'u wa min wa ila wa fi wa an wa wawul qasami wa ba'ul qasami wa ta'ul qasami wal lam wa ruba wa wawu wa ala wa kafa wa mud wa hatta wa hasya wa ala wa qala anau udah wa anna lan lapad anna wa ka anna lan lapad ka anna inna dipatah ma'rufa masukana inna dipatah ma'rufa jadi sifat yang sudah diarufin wa anna huruf ataf anna dipatah ma'rufa masukana inna wa ka anna huruf ataf anna dipatah ma'rufa masukana inna Tak hanya Bandungan dan Sorogan, para santri juga mengikuti tasrifan nazuman Ya'kulu. Para santri berharap metode dan cara belajar tentang Islam ala Salafi ini mampu dipahami dan diamalkan. Failatun. Banyak alasan santri untuk memutuskan mondok di Pondok Pesantren Salafiyah, salah satunya memperoleh ketenangan batiniah selama mondok, seperti yang diakui santri putra berikut ini. Untuk di sini paling ngeliwat atau masak, banyaklah kerja atau gimana ya, kerja bangun pondok atau kerja bakti di atas. Motivasi untuk santri lain, intinya untuk para santri aja. Untuk para santri yang sekarang, intinya jangan pernah lelah di zaman sekarang meskipun kita menjadi santri. Karena di zaman sekarang ini santri sangat keterbelakangkan. Saya tertariknya karena di Salafi itu penuh dengan kebersamaan, ada kekeluargaannya dan kekompakannya. Terus saya suka dengan seperti memasaknya, dalam hal memasaknya. Jadi enggak gimana ya? Jadi kita sama-sama gitu. Suka dukanya, yang pertama sukanya ya suka bareng-bareng, canda tawanya sama teh santri, sama mang santri juga. Terus dukanya ya jika ada, kalau kan di Salafi mah saya sendiri di sini tanpa orang tua kalau di pondok. Jadi kalau lagi sakit tidak ada yang tuh bersihin gitu. Paling cuma sama teh santri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Wa qala an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Al-hadis. Yang saya hormati para santriawan santriawati, mudah-mudahan santriawan santriawati diistiqomahkan mencari ilmunya, amin. Disabarkan dan mudah-mudahan ada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal amin. Puja puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Maha Ghafur yang mana telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik nikmat iman wal Islam, terutama nikmat sehat wal afiat. Salawat teriring salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan kepada paduka kita, yakni habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Santriawan santriawati yang AA hormati, berbicara tentang masalah kesuksesan. Kesuksesan bukan hanya bagi orang yang pintar. Kesuksesan bukan hanya bagi orang yang kaya. Tapi kesuksesan hanya untuk orang yang selalu berusaha. Nah, diuji dengan usahanya, insya Allah kesuksesan akan didapat. Karena bagaimana keterangan mengatakan al-karamatu bi'tibaril masyaqqah, kemuliaan ditinjau dari kepayahan. Makanya untuk seorang santri, terutama santri salafi, ya, kemuliaan itu diuji dari kepayahan. Kita harus payah dulu, ya. Harus berusaha dulu. Payah dalam arti kita merantau jauh dari orang tua, makan, masak sendiri, ya. Kalau di rumah enak, kalau kita ingin makan selalu ada. Jadi kesuksesan itu hanya untuk orang yang selalu berusaha. Maka dari itu dimohon kepada seluruh santri, baik santriawan maupun santriawati, tetap berusaha melawan hawa nafsu, berusaha terus mengaji, mempersemangat, ya. Tambahkan semangat dalam diri kita untuk mencari ridha Allah. Insya Allah kalau ridha Allah didapat, apa yang kita mau insya Allah akan mengasihi. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat, ya. Allah akan meninggikan derajat bagi orang-orang apa? Amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Amanu yang beriman dan juga orang yang bertakwa. Ya. Karena segalanya itu butuh dengan ilmu. Ya. Ibadah pun harus dengan ilmu. Maka dari itu untuk semuanya santriawan santriawati jangan lemah untuk mencari ilmu. Nah, karena kalau kita menjadi orang yang bodoh, apapun akan kesulitan. Tapi kalau kita sudah mendapatkan ilmu, apalagi ya ilmu agama, insya Allah berkah. Nah, itulah ilmu. Sebagaimana dikatakan lagi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradal huma fa'alaihi bil ilmi. Dunia dan akhirat harus dengan ilmu, ya. Jadi jangan ilmu dunia aja, ya. Ilmu agama pun harus kita cari,
ya. Agama kita dapat, insya Allah dunia pun akan dapat. Jadi harus balance ya, seimbang. Itu. Kalau ilmu agama kita dapat, ilmu dunia harus dapat, insya Allah kemajuan ya. Kesuksesan kita akan cepat tercapainya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang ada dapat sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fi. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kesuksesan hanya bisa dicapai oleh orang yang ingin berusaha. Maka berusahalah melawan hawa nafsu dan berusaha mencari ridho Allah. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, Allah akan meninggikan derajat seseorang jika orang tersebut bertakwa dan beriman. Semoga kita senantiasa menjadi umat yang mendapat ridho dari Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Pemirsa, saksikan terus Salafi Banten dengan kisah menarik dan inspiratif lainnya hanya di Jawa Pos TV paling Indonesia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشرا